Perkenalkan, nama saya Hizkia Tamon, NIM 2114201060, kelas A3 Keperawatan semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Patofisiologi Kegawat Daruratan dengan dosen pengampu Nurse Enggrin Nindi, Eskap MKes. Hal-hal yang perlu Anda ketahui saat menghadapi kasus gawat darurat medis. Yang pertama, apa itu PPGD? Pertolongan pertama pada gawat darurat adalah rangkaian usaha-usaha pertama yang dapat dilakukan pada kondisi gawat darurat untuk menyelamatkan pasien dari kematian. Yang kedua, siapa yang melakukan PPGD? First responder atau penolong pertama adalah masyarakat awam yang sudah dibekali pengetahuan teori dan praktek untuk merespon dan melakukan pertolongan pertama di lokasi kejadian. Ketiga, mengapa masyarakat umum harus melakukan PPGD? Kita tidak dapat selalu mengandalkan layanan ambulan atau parademik untuk segera tiba di lokasi kejadian. Terbatasnya alat dan waktu. Keempat, tujuan pertolongan pertama. Yang pertama, menyelamatkan nyawa korban, kemudian meringankan penderitaan korban, kemudian mencegah cedera atau penyakit menjadi lebih parah, kemudian mempertahankan daya tahan korban, kemudian mencarikan pertolongan lebih lanjut. Yang kelima, bagaimana cara melakukan PPGD? Mengikuti algoritma dasar PPGD. Yang pertama, ada pasien tidak sadar, kemudian pastikan kondisi tempat pertolongan aman bagi pasien dan penolong, kemudian beritahukan kepada lingkungan kalau Anda akan berusaha menolong, kemudian cek kesadaran pasien. Yang keenam, cara mengecek kesadaran pasien, yaitu dengan melakukan metode AVPU. Pertama, A. Alert, mengecek kesadaran korban. Jika korban tidak sadar, lanjut ke poin V. V. Verbal, panggil korban dengan berbicara keras di telinga korban. Jika tidak merespon, lanjut ke poin P. P. Pain, cobalah beri rangsangan nyeri pada pasien, misalnya dengan menekan bagian putih dari kuku tangan. Kemudian U. Unresponsive, jika pasien masih tidak berinteraksi atau bereaksi, maka pasien berada dalam keadaan unresponsive. Dalam keadaan seperti itu, mereka segera panggil bantuan dari pihak medis. Yang ketujuh, call for help. Yang pertama, telepon ambulans 119 setelah melakukan pertolongan pertama, tapi jika ada 2 orang atau lebih, minta tolong ke orang lain untuk menelpon sementara Anda memberi pertolongan. Kemudian, ketika meminta tolong orang lain memanggil ambulans, jangan teriak tanpa arah. Teriaklah pada satu orang yang spesifik. Lebih baik orang yang pertama kali Anda lihat. Kemudian, saat menelpon ambulans untuk meminta bantuan medis, beritahukan jumlah korban, kesadaran korban, sadar atau tidak, perkiraan usia dan jenis kelamin, dan tempat terjadi kegawatan. Pada kasus gawat darurat akibat kecelakaan, walaupun Anda berniat baik ingin menolong, sebaiknya jangan asal memindahkan pasien korban kecelakaan. Memindahkan pasien gawat darurat dengan cara keliru bisa beresiko fatal, bahkan kematian. Sebelum saya akhiri video ini, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang merupakan salah satu kampus unggul yang ada di Sulawesi Utara. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami.